Ya, masih memperbincangkan apa yang kita tunggu sebagai keputusan dari sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga melakukan gaya hidup mewah. Masih ada Prof. Azumardi Azra, ya, ada Pak M. Yasin dan Boyamin Saiman. Prof. Azru, tadi agak sedikit kurang jelas suaranya sebelum kita jeda. Kira-kira Prof, dalam tulisan kemarin di Harian Kompas, Prof. Azru cukup keras menurut saya mengatakan bahwa seharusnya memang ada sanksi yang berat untuk kepala atau ketua KPK begitu. Andai kata Prof, tetap diberikan sanksi tetapi tidak berat, ringan begitu. Apakah ini juga akan mengurangi implikasinya terhadap KPK sendiri, Prof. Azru? Saya kira bukan hanya mengurangi Bayu, tapi malah meruntuhkan kredibilitas KPK itu menjadi lebih dalam, ya, lembaga KPK ini. Dan bahkan juga sekaligus dewasnya. Dewasnya itu kan orang-orang yang terkenal, ya, secara pribadi punya kepribadian rekam jejak yang bagus. Tapi karena dia masuk ke tempat yang salah itu artinya lahir dari undang-undang yang sudah salah, yang melemahkan KPK, itu menghasilkan secara kolektif yang dewas yang juga kemudian tidak berdaya apa-apa. Jadi oleh karena itu kalau misalnya Dewas menjatuhkan hukuman yang ringan, sanksi yang ringan, saya kira ya tidak ada harapan lagi bagi KPK. Kalau saya menyatakan kalau pemerintahan Presiden Jokowi serius dengan pemberantasan korupsi, maka kemudian Presiden Jokowi harus menyelamatkan KPK ini dengan mengeluarkan Perpu. Perpu dan Perpu itu kita minimal mengembalikan kepada undang-undang yang lama, undang-undang 2003 itu. Jadi undang-undang hasil revisi ini harus ditinggalkan. Selama itu tidak dipakai, maka kemudian hasilnya ya akan kita lihat seperti ini, yaitu kepemimpinan KPK yang tidak punya integritas dan sekaligus dewasnya kemudian terseret juga kepada keputusan-keputusan yang tidak mencerminkan integritas itu. Ini yang jadi masalah. Ya, baik Prof. Azru. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, ya. Anda pernah bercerita sebetulnya kebetulan saya juga yang waktu itu ngobrol dengan Anda di Sapa Indonesia Pagi bahwa ketika Anda di KPK dulu memang komite etik ini dibentuk sedemikian rupa dan kemudian banyak memberikan sanksi-sanksi kepada anggota-anggota KPK atau orang-orang di dalam KPK termasuk ketuanya pada waktu itu. Tapi pernah nggak memang ada sanksi yang begitu keras begitu berat begitu? Kita belum pernah mendengar ada yang dicopot misalnya. Hal semacam itu memang pernah terjadi, Pak Yasin? Iya, sanksinya yang sudah pernah itu adalah sedang, bukan sanksi berat. Dan hanya pertemuan dengan pada waktu yang terakhir itu ada atau tidak pertemuan dengan Nazarudin di antara pimpinan KPK. Oh ya. Nah, ada yang ketemu, tapi sebenarnya adalah untuk maksud pengurusan anggaran. Karena itu di komisi masih anggota DPR waktu itu kan? Ya, mitra kerja kita kan Komisi 3. Nah, Komisi 3 itu dibagi menjadi 2. RDP kadang-kadang membahas tentang substansial tugas dan wewenang KPK dan yang membahas tentang anggaran. Nah, pimpinan KPK pada saat itu diminta untuk datang ke kediamannya. Salah satu tidak saya sebutkan namanya, yaitu pimpinan itu. Akhirnya mendapatkan ya teguran sidang lah gitu. Itu aja sebenarnya sudah malu. Ya, walaupun berkaitan dengan tugas pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang melanggar undang-undang. Ya. Nah, sekarang hedonisme yang sekarang ini. Ini kan permasalahannya kalau pimpinan KPK itu kan memang harus sederhana, menunjukkan sikap kesederhanaannya. Bagian dari profesionalitasnya itu seperti itu. Nah, sehingga apabila pimpinannya yang menjadi acuan seluruh jajaran KPK, kemudian melakukan hal yang seperti itu, kan memicu untuk jajarannya itu meniru apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Harus lead by example atau menjadi contoh bahwa pimpinan KPK itu ya figur-figur yang bisa menjadikan contoh teladan di dalam melaksanakan etik yang artinya yang bersumber dari suatu budaya yang mempunyai moral yang tinggi, dan itu salah satu bentuk dari integritas yang harus dilaksanakan. Ya. Kalau Pak Yasin sendiri menduga ini
sanksi yang akan diberikan kepada Pak Firly nanti di tingkatan sedang atau ringan? Kalaupun berat tidak mungkin, menurut Pak Paling Yasin. ringan itu, karena ya memang Dewasnya sendiri itu juga tidak independen, berada di situ, sepanjang waktu juga di situ, berkantor bersama-sama dengan pimpinan KPK. Nah, ewoh pakewoh itu pasti ada. Dia sendiri atau jajaran Dewas itu sendiri kan ditunjuk oleh pemerintah. Itu pasti ada pesan-pesan khusus dari luar, jangan keras-keras, mungkin begitu. Dugaan saya itu seperti itu. Kan boleh saja nih Bung Bayu ini kita menduga seperti itu. Ya, kita menebak lah begitu ya. Ya, karena tidak independen, karena pimpinan KPK-nya dan figur ketuanya ini kan juga banyak orang yang menduga bahwa ini atas dasar deal-deal yang tidak objektif kan seperti itu. Nah, sehingga ada yang mengekang jangan sampai menurunkan kredibilitas KPK dengan menjatuhkan sanksi yang berat atau sedang. Ringan-ringan saja, atau ini kan dibayar sendiri. Dan tidak ada penelusuran, itu apakah betul dibayar sendiri, ada diskon atau tidak, itu kan tidak ada penelusuran ke sana. Ya. Setahu saya ya, mudah-mudahan dugaan saya ini salah gitu. Ya. Ya. Merupakan ini dugaan-dugaan aja dari Pak Yasin, begitu. Saya tegaskan itu. Ini test case-nya bagi Dewas ini. Yang di situ ada Pak Artijo dengan Pak Tumpak, yang dulu juga unsur pimpinan Pak Tumpak itu. Ya. Itu Bung Bayu. Ya, itu makanya saya sebagai orang yang di luar KPK tentu berharap pada Dewan Pengawasnya karena ada nama-nama itu, seperti tadi saya katakan, walaupun mungkin sekarang terbentur pada aturan-aturan dan lain-lain, ada ewuh pakewuhnya. Mudah-mudahan kita salah, kan begitu Pak Yasin. Saya ke Mas Boyamin karena dia juga orang hukum begitu, dan pasti mengamati terus karena melaporkan sebagai koordinator MAKI yang kemudian melaporkan apa yang kemudian menjadi sidang etik kali ini. Sebegitu jauh harapannya, Mas Boyamin, ada beberapa hal yang Anda ingin. Anda sudah menyampaikan bukti, telusuri dong ke sini, tapi tidak ditelusuri begitu. Itu memang terjadi seperti kata Pak Yasin tadi, Mas Boyamin. Ya, setidaknya kan sudah saya contohkan waktu itu rekonstruksi dari Palembang ke Desa Lontar, Kecamatan Muarajaya. Dari teman-teman saya di sana tidak ada rekonstruksi yang sama dilakukan oleh organiknya Dewan Pengawas. Ya. Mungkin terlalu percaya pada Anda mungkin? Ya enggak, kan apapun dari sisi itu kan harus dipastikan berasal dari mereka sendiri. Kan mereka aja biaya. Saya aja biaya sendiri bisa kok dan tidak pernah MAKI itu meres orang, minta anggaran dari negara maupun dari luar negeri, gitu kan. Dikasih uang juga tidak mau, kan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang janggal dan ada biayanya kok, ada anggarannya kalau mau ke sana. Itu jadi pada posisi yang agak susah saya memahami Dewan Pengawas ini organiknya seperti apa. Apalagi misalnya lebih jauh dugaan diskon misalnya gitu kan. Nah ini ada apa istilahnya ada narasi misalnya bisa aja dibentuk begini karena ini corona maka harganya memang turun. Nah, kalau pesawat pun yang komersil nggak turun kok tiketnya karena corona kok gitu kan, dengan risiko penumpangnya sedikit gitu kan. Dan itu lebih baik tidak terbang malahan kan gitu kan. Pesawat komersil pun begitu, apalagi pesawat yang sewa pribadi baik dalam bentuk pesawat jet maupun helikopter yang premium ini kan, justru itu nggak ada istilahnya seperti ini barang angkot daripada nggak ada penumpang, udah mana ada angkot pun turun harga kan, juga begitu. Jadi sesuatu yang menurut saya itu nanti kita tunggu deh narasinya seperti apa, kemudian ini dugaan diskon ini ada atau tidak begitu. Nah juga dugaan berkaitan dengan terafiliasi dengan sebuah perusahaan yang ada konflik gitu dengan di KPK, misalnya ada yang jadi pasien KPK misalnya. Nah itu kan saya sudah memberikan clue bahwa catatan saya sampai tahun 2018 Heli itu adalah dimiliki perusahaan X, anak perusahaan A, anak perusahaan Y, dan kemudian kemana, itu kan. Dan ada dugaan ini terkait konflik kepentingan. Tapi saya memang tidak punya data lagi setelah tahun 2018 seperti apa. Terus kemudian saya contohkan kemarin itu saya menelusuri di Solo itu pesawat helikopter itu pernah dipakai siapa dan siapa yang mengendorse itu tahun 2015 itu. Sampai sejauh itu sebenarnya, tapi karena sidangnya tertutup saya tidak bisa buka lebih luas lagi. Bahkan sampai di situ saya
pulang ke Solo, dulu pernah ada heli itu tahun 2015 dipakai siapa gitu. Saya pastikan semua itu ada. Ya, Dan Mas. sudah saya serahkan kepada Dewan Pengawas. Gitu. Ya. Nah, catatan yang lain, Pak Yu, sebenarnya ini kan soal kepemimpinan juga. Mestinya harapan saya itu terlalu tinggi kemarin dan saya kecewa. Misalnya, saya ketika melapor dan saya publikasikan itu ada sikap gentleman Pak Firly, oh ya saya ini mohon maaf dalam pengertian saya dalam hal ini ya kalau paling tidak dipersepsikan dan mewah saya salah dan mohon maaf. Itu lebih gentle bagi seorang pemimpin, bukan jawaban narasi. Kan saya bayar sendiri pakai uang-uang sendiri. Ini kan menurut saya ini bukan pemimpin yang sesuai harapan kita yang dia rendah hati kan gitu jadinya. Jadi Mas Boyamin Maki yakin dengan bukti-bukti yang sudah diberikan. Saya mau tanya begini sih. Berarti ini sebetulnya Maki yakin bahwa bukti-bukti ini sebetulnya sudah jelas ada gaya hidup mewah. Saya ingin mengatakan begitu. Pas nggak saya mengatakan begitu? Bahwa sebenarnya ini terbukti? Sangat. Bahasa saya pelapornya sejak awal sudah yakin. Tinggal bagaimana kemudian... Ada orang yang datang ke kampung itu pakai helikopter capung aja, masyarakat kan memahami mewah. Dan ini kan dibawa pulang kampung ke desanya Pak Firly. Tanya masyarakat sana, wah itu hebat enggak pakai helikopter? Pasti dari 100 orang, 95 orang menjawab, wah hebat itu Pak Firly sekarang ketua KPK pulang pakai helikopter yang bagus. Kan masyarakat begitu pemahamannya. Ini kan soal perspektif. Dan perspektif itu mau tidak mau disandarkan kepada pendapat khalayak, kan gitu kan. Tidak bisa mengatakan, toh saya bayar sendiri. Seperti golf aja juga bayar sendiri kan saya ulang-ulang gitu kan. Betul. Tapi itu dipersepsikan hidup mewah. Jadi bahasa saya ada misalnya, jangan-jangan ini malah yang minta keluarganya itu mau cepet gitu kan. Dan Pak Firly ternyata harus menuruti misalnya begitu. Nah ini kan malah menjadi lebih sulit lagi. Jadi sebenarnya satu, Pak Firly itu puasa untuk tidak bergaya hidup mewah selama ketua KPK, selama pimpinan KPK. Dan juga dia independen termasuk pada keluarganya. Kan gitu kan? Artinya ini bisa suatu yang... Artinya begini, pertanyaan yang sama Mas Boyamin juga dengan Pak Yasin tadi, seharusnya ini akan ada sanksi kepada Pak Firly. Berkaitan mungkin Anda orang hukum begitu, sedikit meniadakan bahwa Anda ada yang melaporkan, harusnya ini kemudian ada sanksi. Tinggal bagaimana kemudian sanksinya diberikan oleh Dewan Pengawas, begitu? Nah, saya menghormati terhadap Dewan Pengawas apapun nanti, kan gitu kan. Tapi setidaknya ini harapan saya ya sanksinya berat, seperti saya katakan, saya mintakan langsung bahkan dalam sidang itu di hadapan Pak Firly juga, bahwa itu adalah diminta mengundurkan diri dari ketua KPK. Masih boleh jadi pimpinan. Karena konsekuensi dari suatu protokoler ketua ini nampaknya terlalu tinggi, menjadikan ketua KPK selama ini yang saya interaksi itu menjadi seperti tidak menapak di bumi gitu. Jadi itu yang perlu saya minta kemarin kepada Dewan Pengawas secara terbuka dalam sidang tertutup itu gitu. Dan ini yang istilah saya menjadi suatu, memang kalau dulu itu Pak Haryono menguji saya di Mahkamah Konstitusi, saya dikabulkan atau tidak permohonan saya uji materi dan banyak yang dikabulkan, berarti saya sudah lulus ujian. Saya balik menguji Pak Haryono dalam sekarang ini, dia lulus ujian nggak dalam menjadi Dewan Pengawas ini, kan gitu kan. Jadi dan kemarin saya masih tanda tanya juga Pak Artijo selama 2 kali sidang saya tidak pernah menemui Pak Artijo ikut menyidangkan. Itu saya justru ada masalah apa juga jadi pertanyaan ini. Pak Artijo 2 kali Anda di dalam sidang tidak ikut ya? Tidak pernah ada. Apakah karena beliau di Jogja atau apa? Tapi sebenarnya tidak ada penjelasan kenapa Pak Artijo tidak pernah ada dalam persidangan itu. Meskipun memang minimal 3 orang sudah selesai memang itu. Tapi artinya itu justru saya berharap Pak Artijo itu tidak hadir dengan menggali banyak hal pertanyaan termasuk kepada saya dengan segala mental saya siapkan kalau nanti Pak Artijo yang menyidangkan mungkin pertanyaannya akan tajam begitu, tapi kemudian saya seperti kecewa. Justru tidak ketemu. Gitu. Yeah. Tidak ketemu gitu. Jadi seperti keluar itu menjadi kecewa. Saya sudah siap mental menghadapi Pak Artijo mungkin secara apa. Kita tangkap Mas Boyamin. Baik. Terakhir saya balik lagi ke Prof. Azumardi Azra. Lepas dari apapun yang nanti hari Rabu depan tanggal 23 September akan diumumkan oleh Dewan Pengawas untuk putusan sidang etik terhadap Pak Firly Bahuri. Prof, apa yang kemudian masyarakat bisa lihat apapun keputusannya nanti,
bisa berat, bisa sedang, bisa ringan seperti dugaan tadi Pak Yasin begitu. Apa yang kemudian masyarakat bisa lihat dari ini semua berkaitan dengan keputusan nanti yang akan diberikan? Profesor Bayu, saya tadi kelupaan. Ada sanksi pernah diberhentikan karena selingkuh. Itu pernah ada, saya ingat persis itu. Dan itu terkait dengan perkara yang saya tangani akhir-akhir ini. Ternyata itu nyambung, ada benang merahnya. Jadi saya ingin menyampaikan, ada yang pernah diberhentikan dengan rasanya ya disuruh mengundurkan diri atau apa gitu, tapi diberhentikan karena selingkuh. Itu aja. Baik, Prof. Azul termasuk, saya menyebutnya Prof. Azul termasuk keras sejak kemarin saya membaca karena juga mengatakan nih seharusnya diberhentikan, Prof. Tetapi dari banyak pertimbangan tadi dan segala sesuatu, kita menebak apa yang kemudian dihasilkan minggu depan sebagai sebuah tebakan saja. Apa yang kemudian masyarakat harus nantikan, apapun hasilnya, bagaimana masyarakat bersikap terhadap KPK, Prof. Azul? Kalau saya kira kalau bersikap pastilah masyarakat kecewa ya, kecewa. Dan saya kira kekecewaan itu bukan hanya kepada KPK atau Dewan Pengawas KPK, tapi juga adalah kepada pemerintah dan DPR yang mengubah dan kemudian merevisi undang-undang itu, sehingga kemudian kita tidak lagi bisa berharap kepada KPK. Jadi oleh karena itu saya kira selama undang-undang hasil revisi itu masih berlaku, maka jangan berharap terlalu banyak akan terjadi pemberantasan korupsi secara benar ya. Berharap hanya kita mendapatkan kepemimpinan KPK yang betul-betul punya integritas, punya komitmen untuk memberantas korupsi dan menjadikan diri mereka sebagai contoh teladan di dalam kehidupan yang sederhana dan juga kehidupan yang bersih dari hal-hal yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran integritas, pelanggaran etika itu. Jadi itu, Bung Bayu. Ya, baik. Ini semua kita nantikan. Terima kasih untuk analisanya sampai hari ini, Prof. Azumardi Azra, Pak M. Yasin, Mas Boyamin Saiman. Kita tunggu minggu depan. Sekali lagi, ini memang pertaruhan bagi KPK. Masyarakat menyaksikan ini semua. Kita nantikan hal tersebut minggu depan. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.